record lagi ya. Tadi kita sampai di ini, kalau nggak salah. Nah, kemudian kita ingin menghitung tekan tekanan tanah efektifnya. Di sini tadi adalah 4,8 ya. Di sini kemudian yang ke-8 itu adalah 8,3. Nah, kemudian ini kan tadi ada koefisien gesekan dibandingkan dengan kedalaman. Ternyata grafiknya adalah seperti ini. Nah, grafik tadi bisa kita rubah tampilannya menjadi seperti ini. Nah, kemudian cara menghitungnya untuk yang bentar. Untuk yang dengan metode alfa ini, metode lambda, metode lambda ini adalah teman-teman harus membuat tabel di seperti ini. Jadi ada tabel Z kedalaman, kemudian ini ada referensi itu kedalaman untuk menentukan nilai faktor alfa. Kemudian kedalaman referensi itu diambil di tengah-tengah tanahnya ya. Kemudian ada Ki aksen rata-rata, itu rata-ratanya. Kemudian Ki S itu dihitung menggunakan metode lambda. Kemudian yang pertama kita kan berarti ada titik 0, 3, dan 8. Kemudian antara 0 dan 3 tengah-tengahnya adalah 1,5. Kemudian 2 ke 8 itu kan tengah-tengahnya ada di sini. Itu di angka berarti 1,5 ditambah berarti kan 3 ditambah 2,5 ya. Tengah-tengah antara 5 kan 2,5. 3 ditambah 2,5 ada di 5,5. Nah, kemudian tadi untuk yang di 0, aksen tekanan tekanan efektifnya adalah 0. 3, 4,8 dan 8 itu ada di 8,3. Kemudian kira rata-ratanya 0 ditambah 4,8 dibagi 2, 4,8 ditambah 8,3 dibagi 2, 6,55. Kemudian CU-nya tadi kan ada di soal. Kalau misalkan dia di lapisan yang pertama 1,3, lapisan yang kedua 0,8. 1,3 dan 0,8. Lambdanya. Lambdanya kan berarti melihat di kedalaman ini. Misalkan di 3 berarti kedalaman di 3 itu ada di kisaran 0,45 di sini. Ditarik ke atas 0,45. Kemudian di kedalaman 8, silakan Anda tarik ke sini. Kemudian dinaikkan ke atas berkisar 0,35. Kemudian QS-nya yang tadi ya, QS 3 itu QS 3 kan tinggal dimasukkan rumus yang ini ya. QS sama dengan lambda dikali Q aksen ditambah 2CU. CU-nya ini 2CU, Q rata-ratanya adalah ini, lambdanya adalah ini. Nanti dapat QS-nya ini dan ini. Untuk L-nya tadi kan ini 3 dan ini 5 kedalamannya. Nah, kemudian luas permukaannya kan berarti pi d kali 3 dan yang berikutnya adalah pi d kali 5. Dapatnya adalah ini. Dapatnya kemudian ini, kemudian tinggal QS. QS-nya persamaannya adalah ini. Nanti juga diuraikan di bawah ini. Nah, QS berarti tinggal 2,25 dikalikan dengan 3,77 ditambah 2,8 dikalikan dengan 6,28. Kemudian 8,48 ditambah 17,92, maka didapatkan QS adalah 26,4 ton. Kemudian itu kapasitas dari dukung sisinya. Kemudian jika itu kapasitas yang diizinkan, dukung izinnya adalah QS dibagi dengan safety factor. Jadi 26,4 dibagi dengan 3, maka 8,80 ton. Jadi beban maksimal yang diizinkan adalah ini nanti. Seperti itu. Oke, yang berikutnya ada daya dukung tiang berdasarkan pengujian di lapangan. Jadi kalau misalkan di lapangan itu memang sudah ada detail desainnya. Kemudian sudah ada perkiraan daya dukungnya itu berapa. Tapi kemudian biasanya di lapangan itu juga dilakukan NSPT atau uji saat dia itu memasukkan tiang panjang itu ada pengujiannya di situ. Pile driven analysis test PDA test biasanya disebutnya. Nah, itu nanti bagaimana membuat nilai itu sebagai perhitungan, caranya nanti tinggal diikuti penjelasan di bawah ini. Nah,
Misalkan yang pertama itu ada menggunakan data sondir. Kalau di lapangan itu kan mesti teman-teman tahu sondir ya. Sondir itu kan alat seperti ini. Itu juga bisa digunakan untuk menghitung daya dukung tiang. Yang kedua menggunakan nilai NSPT. NSPT yang itu menggunakan hammer di tiang pancang itu biasanya juga digunakan. Nah, kalau misalkan kalau misalkan itu proyeknya tidak besar skalanya, yaitu hanya menggunakan data sondir. Tapi misalkan itu sudah gedung lantainya lebih dari 4, pasti menggunakan tiang pancang. Itu biasanya ujinya adalah NSPT. Nah, jika tanah itu menggunakan uji sondir, maka daya dukung tanahnya itu bisa menggunakan rumus di bawah ini. Yang pertama, ultimate-nya adalah Ki P ujung ditambah dengan Ki selimut. Kemudian Ki P-nya itu sama dengan AP pada ujung ya. Luas penampang di ujung dikali dengan daya dukung kekuatan ujungnya. Kemudian GS-nya adalah jumlah selimutnya yang bergesekan dengan tanah dikalikan dengan panjang tiang dikalikan dengan GS-nya. Kemudian dalam praktek analisisnya itu diadopsi lagi menjadi persamaan yang di bawah ini. Jadi tinggal dijumlahkan antara ini dan ini. Atau disingkat biasanya ini itu disingkat menjadi JLH, jumlah hambatan lekat dari data sondir kalau misalkan itu disondir. Kemudian bila itu uji sondir, biasanya angka amannya itu dipakai 10, safety faktornya itu 10 hingga 15. Karena kenapa nilainya dipakai seperti itu? Karena uji sondir itu kan alat yang dimasukkan hanya kecil seperti ini. Tongkat teman-teman yang dimasukkan kan adalah stick, baja stick ya, dengan ujung konus yang seperti itu. Nah, tapi dalam kenyataannya itu adalah yang dipancang adalah tiang pancang ukurannya besar. Sehingga untuk meminimalisir estimasi tadi dipakai safety faktornya itu 10. Jadi pembebanan yang diizinkan itu 1/10-nya, tetapi berarti tiang itu mampu menahan beban 10 kalinya, seperti itu, 10 sampai 15 kalinya. Nah, sedangkan jika itu tadi terkait dengan uji sondir, jika teman-teman menggunakan sebentar, jika teman-teman menggunakan apa namanya NSPT atau teman-teman di KP kemudian menemukan itu masih dalam tahap pemancangan. Nah, itu ada nilai yang namanya Pile Driver Analysis Test. Itu PDA-test. Itu biasanya nanti ada yang namanya nilai NSPT. Seperti itu. Nah, NSPT itu nanti KIP-nya itu adalah di sini nilainya. 40 dikali dengan LV per B dikali dengan N aksen. Kemudian daya dukung ujungnya adalah 400 N bintang. N bintangnya adalah pukulan rata-rata uji penetrasi standar pada titik 10 kali diameter. Kemudian seperti ini nilai NSPT-nya. Nah, eh sedangkan Ki C-nya adalah 3 sampai dengan 5 NSPT-nya. Nah, kemudian tadi itu menggunakan data uji tanah, ya pengujian langsung di lapangan. Kemudian yang berikutnya ada dengan eh, saat pemancangan. Oke, sebentar lagi kita habis waktunya. Kemudian ada yang namanya pemancangan dinamik. Ya, saat pemancangan. Nah, itu nanti menggunakan formula yang ada di bawah sini. Tapi saya rasa ini mudah, nanti bisa diikuti. Formulanya tadi sudah saya baca, ini gampang. Ada beberapa formula yang mudah bisa diikuti. Kayaknya ini sudah mau habis, nanti kita lanjut di pertemuan setelahnya saja. Berarti ini sampai di ini ya, di pertemuan 4.6. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Masih aman?